Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, saya ingin tanya mengenai pengaruh The Fed paling tidak terhadap kinerja ekspor dan impor kita nih. Kira-kira seperti apa? Bagaimana menurut Anda? Paling tidak kinerja ekspor impor kita apa yang perlu ditingkatkan ke depan kalau misalnya memang pengaruhnya tidak terlalu signifikan? Bagaimana? Kita lihat tadi dari rupiah. Kalau rupiah saya kira dalam jangka pendek memang cukup stabil. Artinya gejolak rupiah terhadap ekspor juga tidak terlalu besar. Maka sekarang memang ada penurunan gitu ya. Surplus neraca perdagangan kita yang tadinya sampai 1,3 miliar US dollar. Yang terakhir ini hanya sekitar 470-an juta di bulan Mei. Tapi saya prediksi sampai di bulan Juli nanti akan ada bounce back atau kembali lagi di mana surplus neraca perdagangan kita dengan ekspor yang terus meningkat, ini surplus bisa mencatatkan rekor sekitar 1,5 sampai 1,6 miliar US dollar. Nah, problemnya kalau kita cermati dari ekspor, 79,6% total ekspor kita ini bentuknya adalah komoditas mentah. Sementara yang industri itu hanya 8,6%. Nah, komoditas ini fluktuatif sekali harganya dan kita tidak tahu ke depannya harga minyak, terutama soal kasus konflik di Qatar itu ternyata di luar prediksi banyak orang, justru menurunkan harga minyak gitu. Jadi kita harus move dari ekspor yang berbasis komoditas mentah tadi bagaimana ke produk yang punya nilai tambah atau barang jadi. Nah, ini perlu kemudian hilirisasi industri, insentif bagi industri sehingga kita tidak terjebak apapun yang terjadi, Fed rate mau berapapun naiknya begitu ya. Tetap ada dampaknya tetapi kita bisa antisipasi sehingga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja ekspor impor ke depannya. Baik, tapi kita masih sulit untuk memperkirakan kira-kira komoditasnya nanti ke depannya akan naik atau turun, itu masih sulit ya Mas Bima ya? Iya, itu cukup sulit. Kenapa? Kalau dilihat dari rancangan anggarannya yang disodorkan oleh Kementerian Keuangan sekarang dibahas oleh Parlemen, itu di 2018 harga minyak itu antara 45 sampai 60 US dollar per barel. Range-nya cukup jauh. Artinya dari sisi pemerintah sendiri sulit memproyeksi memang harga minyak sampai berapa. Dan saya kira dengan gejolak yang ada di Timur Tengah, perubahan pasokan yang ada di Amerika Serikat dan penurunan produksi oleh OPEC, ini harga minyak masih akan fluktuatif dan melalui jauh range-nya. Bisa di bawah 30 US dollar per barel atau naik secara ekstrim sampai 60 US dollar per barel. Nah, itu yang akan menjadi sulit. CPO di situ, kemudian batu bara pasti akan terkena dampaknya. Baik, terakhir kepada Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, menurut Anda sekuat apa sebetulnya fundamental ekonomi kita supaya mampu menahan gejolak paling tidak sampai akhir tahun nanti? Ya, menurut saya kalau sekuat apa ya lihat datanya yang ada gitu loh. Datanya kan masih kuat. Kalau ke depannya kita lihat nanti kan bagaimana pelaku usaha menyikapi data-data yang sudah diterbitkan seperti itu. Tapi sejauh ini sama saya ya, kalau seandainya memang aktivitas perdagangan internasional kita masih cukup baik seperti itu, ya kita masih berlega lah. Karena apa? Karena kalau kita harapkan tingkat konsumsi yang signifikan, ya lagi-lagi daya beli masyarakat kan agak sedikit terganggu. Pasca memang selalu saja di hulunya bermasalah, seperti misalnya di pertanian bermasalah di petani-petaninya, sehingga daya beli masyarakat aja nggak akan naik-naik walaupun harga terendah tapi nggak mampu beli juga seperti itu. Ini yang kita khawatirkan. Yang perlu kita perhatikan adalah push pull inflation, itu yang akan kita harapkan. Kalau seandainya memang ada suatu tekanan dari demand sendiri, dari permintaan naik, harga kenaikan pokok itu sama naik, itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya memang kenaikan dari harga itu memang disebabkan daripada sisi produsennya, itu ternyata bahan bakunya naik, ini yang perlu waspadai. Nah, ini yang jadi masalah apa? Mereka cost-nya naik seperti itu. Harapannya nanti kan omset juga akan naik karena mereka akan justifikasi katanya apa? Harga jual kontok jatuh sehingga yang kerugian. Bagaimana mereka beli barang? Yang perlu itu yang terjadikan. Bagaimana yang harus mereka action mereka adalah ya udah nggak usah lagi bertani, lebih baik kita impor saja, kita jadi pedagang seperti itu. Apa impact jangka panjangnya? Impact jangka panjang adalah tadinya sudah surplus semakin susut seperti itu. Jadi khawatir ada perbaikan arah lagi dikhawatirkan. Memang setiap tahun pasti akan berubah karena itu adalah suatu tren. Kalau selalu terus naik itu akan bahaya juga. Tapi pertanyaannya kalau misalnya kalau ini tidak terjaga, masih belum terjaga, ini yang khawatirkan adalah nanti target pemerintah GDP growth di atas 5,1% itu akan tetap perlu waspadai kalau seandainya itu tidak terjaga seperti itu. Baik, Pak Supriyadi, terima kasih telah bersama kami. Mas Bima, terima kasih. Sama. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Moto Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Saya Kevin Egan mewakili rekan Andra Lesmana undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.